Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan media yang saya hormati. Hari ini saya dan partner dari Ranlofom, yaitu Ibu atau Mbak Terti Kumalasari, dan tim dari Ranlofom juga berniat untuk bertemu dengan klien kami, Saudara Vicky Prasetyo. Memang kita tahu saat ini seluruh rutan dan lapas di seluruh Indonesia itu tidak boleh ada kunjungan. Tapi tentu kita punya inisiatif, tidak satu jalan promo. Kita berupaya, kita menjelaskan urgensi kedatangan kita, saya dan tim dan Mbak atau Saudara Terti Kumalasari. Yang tim kami ini juga ada Saudara Sunan Kalijaga, ada Agustinus Nahak, dan kemudian ada Eri Kertanegara. Nah, karena itu maka tadi Saudara Vicky sudah menandatangani tambahan atau kuasa tambahan dengan bergabungnya Saudara Terti Kumalasari SH, yang juga sebagai katakan pemain sinetron atau film di Indonesia. Kemudian bergabung juga dengan beberapa anggota tim partner dari Ranlofom. Kami sampaikan kepada saudara bahwa tadi sempat dibangun komunikasi melalui video call yang dibantu oleh pegawai dari Rutan Salemba. Dari video call itu saya tanyakan bagaimana keadaan Saudara Vicky. Beliau mengatakan sehat-sehat saja. Kemudian dia mengatakan semua proses hukum yang sedang diajukan, apakah laporan kami terhadap Angel Elga dan lain-lain, atau akan ada tambahan laporan lagi karena pernyataan Angel Elga kemarin itu sudah mulai mengarah kepada kami, seolah-olah kami para kuasa hukum Vicky ini ada menjanjikan dolar pada yang bersangkutan. Itu sedang kami dalami. Saya sudah tanya Adinda Sunan Kalijaga bahwa beliau tidak pernah menyuruh seseorang untuk bertemu dengan kepercayaan atau orangnya Angel Elga, yang beliau itu menawarkan dolar untuk tidak melaporkan Saudara Angel Elga. Saya juga tidak pernah menyuruh orang untuk bertemu dengan Angel Elga menawarkan dolar. Saya juga sudah baca pernyataan Saudara Ramdan Alamsa. Tidak pernah juga. Bahkan beliau katanya akan menuntut. Yang pernah adalah saya dalam menangani perkara dibayar dengan dolar. Nah, itu benar. Tapi kalau saya bagi-bagi dolar, itu nggak kerjaan saya. Baik, saudara-saudara, Vicky juga tadi mengatakan bahwa dia sudah sangat senang karena ibunya sudah datang ke Jakarta, dan dia juga mendukung apa yang dilakukan oleh baby adiknya. Yang pasti dia berpesan tadi bahwa dia berharap apa yang dia rasakan hari ini kiranya kami sebagai kuasa hukum dapat membuat Angel juga merasakan yang sama. Maksudnya kalau undang-undang IT-nya laporan Angel menjerat Saudara Vicky Prasetyo, maka dia mengatakan undang-undang IT yang kami laporkan juga idealnya juga bisa menjerat Angel Elga. Barangkali itu dari saya sebagai pengantar. Sebelum videonya saya buka, saya persilakan Mbak Kumalasari untuk menyampaikan statementnya karena udah resmi sebagai lawyer, sudah tanda tangan. Ya. Berarti sudah resmi bergabung menjadi tim kuasa hukum dari Vicky. Ya, mulai hari ini tadi sudah ditandatangani oleh Vicky, jadi sudah mulai resmi menjadi kuasa hukum dari Vicky juga, bergabung di Ranlofom juga dengan Bang Rasman berpartner. Pertimbangannya apa sih? Pertimbangannya ya satu, aku juga kan teman dekat Vicky juga, ya kan.
pasti namanya teman, sahabat, kita juga pasti kan punya perasaan ya, ketika ada teman punya musibah pasti kan nggak akan mungkin tinggal diam ya, bisa mungkin apa yang bisa aku bantu juga ya aku berusaha untuk membantu. Kedua juga ditawarkan juga oleh abang untuk berpartner di kantor Bang Rasman, dan kebenaran juga Bang Rasman juga ya udah kita ikut gabung juga deh, Kumala ikut gabung juga dalam membela Vicky dalam kasus hukumnya Vicky. Jadi ya saya pikir sebuah kesempatan yang baik ya untuk menunjukkan integritas aku juga gitu. Jadi kan orang juga tahu oh ternyata Kumala juga memang advokat. Berarti apa yang udah dipersiapkan Mbak Bebi untuk menjalani perkara ini? Ya pastinya kan nanti kita discuss lagi ya Bang setelah ini, karena kan kemarin aku juga baru pulang dari luar kota gitu. Terus baru hari Sabtu kemarin ya Bang sempat datang ke kantor. Untuk detailnya pasti setelah udah ditandatangan kan kita lihat lagi ke depannya ya, mana-mana mungkin apa yang perlu dilaporkan lagi, apa mungkin ada yang kurang gitu. Nanti aku sampaikan nanti di berikutnya. Dan gimana tanggapannya seperti apa? Kenapa? Respon dari Mas Vicky sendiri ketika Mbak Respon Berbi dari ingin Vicky ya, tadi kan melalui video call Bang ya, Iya. gimana Bang? Kita buka ya. Kita buka ya. suaranya gedein Bang. Dojangin bang ke depan bang. Begitu bang. Bang, jangan ke ini bang. Kalau nggak belakangan aja bang, kanan bang, kanan. Gedein bang suara. Cuma ini gede, Oh udah gede. yang paling gede. Mau naikin dikit bang. Kuasa pelapornya saya, makanya saya minta Vicky ikut membuat tanda tangan baru. Jadi yang ada di surat dengan yang ada di saya tetap sama. Cuma kita menambah orang dan surat sudah setuju. Nah, terus kemarin mamanya kamu itu bukti tambahan. Nah ini juga kemungkinan kami para pengacara akan menggugat juga Angel Elga, karena Angel mengatakan Volumenya gedein bang. Udah bang, jelasin aja sedikit. Jelasin aja, Bang. pertama dia menyambut baik bergabungnya saudara Barbie Kumalasari, karena beliau pun mengaku tadi bahwa saudara Barbie Kumalasari ini adalah sahabat baik dia, dan begitu juga dengan pengakuan Barbie Kumalasari kan kita dengar tadi sama-sama. Dan kita memasukkan Barbie ini bukan ada karena mencari atau buat pansos, enggak. Orang sudah kenal Barbie, orang sudah kenal Sunan, kenal Rasman, kan begitu ya. Bukan itu. Yang jadi masalah sekarang adalah kita berharap bahwa ada data-data tambahan nanti dari saudara Barbie Kumalasari yang mungkin dia tahu kasus apa lagi kira-kira yang bisa kita upayakan untuk menjerat Angel. Karena saya lihat Angel ini keterlaluan. Apa yang keterlaluan? Masa semua sekarang dibuka boro suami, dibuka boro keluarga suami. Walaupun itu mantan, kalau dia tahu bahwa keluarga Vicky Prasetyo itu perampok, penipu, kenapa dinikahi Vicky-nya? Itu loh. Kan harusnya dicari dulu latar belakangnya. Dia katanya kalau nanti dikasih uang, kasih aja dolar itu ke orang-orang yang sudah pernah ditipu oleh Vicky. Nah ini kan persoalan gitu. Jadi kita ini sekarang bukan saja dia menyerang Vicky, menyerang keluarga Vicky, juga menyerang kami sebagai lawyer. Nah jangan-jangan besok dia akan ngomong lagi Barbie itu sebagai apa masuk ini, mungkin mau ini mah nanti kalau itu ada apa yang sesuatu kita anggap melanggar ya tentu kita proses secara hukum gitu. Nah yang ketiga saya ingin katakan bahwa seorang artis seperti Barbie ini punya knowledge juga, punya pengetahuan dan kompetensi yang layak sebagai seorang advokat. Saya kira penjelasan dari sini tadi dia mengatakan, Bang, saya tanda tangani ini tetap berkolaborasi dengan Sunan Kalijaga, adinda saya, dan beliau menyambut baik Mbak Barbie Kumalasari. Mungkin ada langkah-langkah khusus mungkin karena teman ya, silakan Mbak Barbie. Apa? Punya langkah apa? Barbie, mungkin ngikut mendampingin kuasa hukum sudah seberapa mengikuti prosesnya Vicky sendiri? Ya kalau selama ini kan karena memang aku Mbak Bebi, bajuan dikit. oh ya, ya kalau selama ini kan sebelum aku tanda tangan surat kuasa ya pasti kan sebagai sahabat dulu ya, mengikuti jalan perkembangan ceritanya. Karena kan ketika Vicky juga udah bercerai ya
mungkin bisa dilihat juga beberapa program acara aku juga banyak banget barengan sama Vicky gitu. Jadi secara pertemanan pun juga aku banyak tahu sih tentang apa yang terjadi. Nah ketika ada masalah seperti ini dan alhamdulillah kan per hari ini ya sudah tanda tangan, jadi pastinya aku mulai objektif lagi kira-kira langkah-langkah hukum apa yang patut ditempuh untuk kemudian mungkin kita bisa melaporkan Angel kembali gitu. Karena kan ya namanya suami istri pasti segala sesuatunya pasti kekurangan ataupun kelebihan ada, tapi ya bukanlah jadi semua aib dibuka juga di media ya, karena kan juga ada ITE juga gitu kan, ada ITE juga yang kita harus tetap hormati gitu. Kira-kira kalau kita suami istri bercerai layak nggak kita Enggak, cerca-cerca? karena aku juga cerai sama Gali juga aku nggak pernah mau ceritain jeleknya Gali atau apapun itu ya, tetap aku juga bicara tetap nice karena kita kan namanya sudah berumah tangga ya kan, itu kan jalan pilihan kita ya. Kenapa dulu kita mau menikah sama dia kan itu pertanyaannya. Makanya pelajarannya kalau mau nikah ya harus dipastikan dulu gitu kan sejauh mana nih personalitinya, jangan sampai nikah-nikah begitu ada kejelekan kita bongkar semua, itu kan nggak baik juga, ditonton seluruh Indonesia ya kan. Terus namanya masukin orang ke penjara itu kan bukan akhir dari segalanya juga gitu loh. Kalau memang bisa diselesaikan secara baik-baik ya tolong diselesaikan gitu. Saling intervensi dan memaafkan sebetulnya langkah yang lebih baik sih ya, karena semua juga punya kekurangan masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi satu orang terus keborokan dia aja sementara hidup kita paling bersih, nggak boleh juga begitu. Jadi ya mulai per hari ini mungkin nanti kedepannya aku juga akan tetap bersinergi ya Bang. Iya. Nanti langkah-langkah hukum apa, perkembangannya seperti Dan apa kita nanti akan aku update nanti. sampaikan. Itu Iya. Sudah siap dengan materi-materi pembelaan Vicky ya, Pak? Oh iya dong, pasti dong. Apa aja udah poin-poin yang berikut? Kalau poin-poinnya belum bisa disampaikan sekarang pasti ya. Nanti kita kan masih ada prosesnya. Jadi untuk hari ini paling cukup sekian aja ya kalau dari aku. Yang jelas sudah ditandatangani oleh Vicky dan pastinya kita sebagai tim kuasa hukum ya tetap kita berusaha sebaik mungkin ya Bang dalam rangka membela Vicky.